Selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dalam proses pembelajaran agama hari ini. Salam sehat. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita belajar tentang keluhuran martabat manusia. Keluhuran martabat manusia. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Apakah manusia itu? Di masa silam dan sekarang pun ia mengemukakannya banyak pandangan tentang dirinya. Berbagai pendapat pun bertentangan. Seringkali ia menyanjung dirinya sebagai tolok ukur yang mutlak atau merendahkan diri hingga putus asa. Maka ia serba bimbang dan gelisah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikannya berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini bisa teman-teman lihat dari Mazmur bab 8 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Ayat 5 ya, sampai 7. Kalian bisa buka di kitab suci atau di Mbak Google. Keluhuran martabat manusia ini perlu dihargai oleh diri manusia sendiri. Penghargaan ini bukan hanya oleh orang lain terhadap diri kita, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang menerima kita apa adanya, pasti kita merasa bahagia. Kita bahagia sebab kita semua memang ingin diterima dan dihargai. Kita akan menjadi kecewa apabila ada orang yang merendahkan diri kita dan menganggap kita seolah-olah tak berharga atau bahkan tak ada. Sikap menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya merupakan sikap menghormati martabat luhur manusia. Namun demikian, kenyataannya masih ada orang yang kurang peduli terhadap nilai luhur hidup manusia dengan melakukan suatu tindakan yang menunjukkan perendahan terhadap martabat manusia. Nah, sekarang teman-teman, suster mengajak teman-teman untuk mengambil sikap doa. Kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami secitra denganmu. Semoga dengan keluhuran martabat yang kami miliki, mendorong kami untuk memelihara dan menjaganya, sehingga dalam hidup sehari-hari kami dapat menghargai orang lain sebagai pribadi demi keluhuran namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, supaya kita bisa mendalami pandangan masyarakat tentang keluhuran martabat manusia, silakan teman-teman menyimak dan mendengar kisah I.J. Kasimo. I.J. Kasimo adalah seorang menteri di era pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau adalah seorang menteri dalam negeri yang terkenal sebagai orang yang sangat sederhana dan rendah hati.
Ada suatu kisah yang dialami oleh I.J. Kasimo pada waktu akan meresmikan sebuah desa. Seperti biasa, ketika sebuah desa akan menerima tamu kehormatan, yaitu seorang menteri, maka desa itu akan sibuk untuk menata desanya dengan lebih baik, menyiapkan upacara penyambutan dan segala macamnya. Panitia sudah merencanakan dengan matang tentang bagaimana nantinya upacara penyambutannya, mulai dari tari-tarian dan kata sambutan, serta akan diiringi dengan apa saja. Itu semua sudah direncanakan oleh panitia. Sampailah pada hari yang telah dinantikan. Semua panitia mempersiapkan diri untuk menyambut tamu kehormatan, yaitu Bapak Menteri Dalam Negeri. Mereka memperkirakan bahwa Pak Menteri akan datang dengan menggunakan mobil mewah bersama dengan rombongannya yang juga menggunakan mobil. Setelah panitia menunggu cukup lama, mereka belum juga melihat rombongan Bapak Menteri datang ke desa mereka. Mereka mulai gelisah apabila rombongan dan Bapak Menteri terhambat dan terlambat. Mereka begitu serius memperhatikan apakah rombongan mobil Pak Menteri datang, sehingga mereka tidak menyadari ada sebuah delman yang melintasi di tempat itu, dan turunlah seorang bapak dengan pakaian Jawa lengkap dengan belangkonnya dan langsung menuju pada ruang pertemuan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan bapak yang baru turun tersebut. Akhirnya bapak itu duduk di kursi yang dipersiapkan untuk acara pertemuan, namun diberitahu oleh panitia kalau tempat itu untuk tamu kehormatan. Bapak itu tidak boleh duduk di situ. Akhirnya sang bapak duduk di kursi yang bagian belakang. Karena acara belum segera dimulai, bertanyalah bapak itu kepada salah satu panitia di situ, kapan acaranya dimulai? Panitia tersebut menjawab, nanti, masih menunggu Pak Menteri. Lalu sang bapak itu berkata, sayalah menteri yang kalian tunggu. Akhirnya panitia penyambutan menjadi kalang kabut karena orang tua yang berpakaian sederhana itu ternyata adalah Bapak Menteri yang mereka tunggu. Bapak Menteri yang mereka tunggu. Sekian kisahnya. Nah teman-teman, setelah teman-teman mendengar kisah ini tadi, Suster mau bertanya kepada teman-teman, menurut kalian dari kisah ini mana yang menunjukkan kerendahan terhadap martabat hidup manusia? Dari kisah tadi, mana yang menunjukkan perendahan terhadap martabat hidup manusia? Lalu yang kedua, menurut kalian apa itu kerendahan martabat manusia? Apa itu kerendahan martabat manusia? Suster yakin teman-teman pasti bisa menjawab. Nanti jawabannya ditulis di Edmodo atau di Google Classroom. Suster menunggu ya. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar kisah tadi, kita akan menghayati ajaran Yesus dalam menjunjung tinggi martabat luhur manusia. Ini bisa teman-teman baca dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10, Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yang tidak punya Alkitab bisa kalian cari di Mbak Google ya. Di Mbak Google di sana pasti kalian bisa menemukan. Setelah teman-teman membaca, akan kita perdalam dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pesan apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut berkaitan dengan perjuangan meluhurkan martabat manusia? Yang kedua, berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Yang ketiga, carilah contoh perilaku yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia.
Terakhir, tuliskan rencana tindakan yang akan kamu lakukan sebagai upaya dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Jawabannya nanti di Edmodo. Kalau tidak mengerti, kita akan berdiskusi di Edmodo atau di Google Classroom. Manusia adalah citra Allah yang punya kedudukan paling luhur di antara segala ciptaan Tuhan lainnya. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah terutama karena manusia dikasihi Allah secara khusus, bahkan hampir sama seperti Allah. Maka setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya dan sesamanya, sama artinya dia meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Selama hidupnya Yesus selalu menjunjung tinggi dan memperjuangkan keluhuran martabat manusia, Contoh tindakan Yesus dalam perjuangkan keluhuran martabat manusia. Yang pertama, Yesus itu memilih para rasulnya dari kalangan orang-orang pinggiran. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah para nelayan dan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai. Yesus menghargai persembahan dari seorang janda miskin. Dalam masyarakat Yahudi, keberadaan seorang janda tidak dihargai dan cenderung dianggap rendah martabatnya. Tetapi bagi Yesus justru menghargai dan menghormati persembahan janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Yesus menghargai. Yesus dekat dan mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, seperti Sakeus, Maria Magdalena, dan sebagainya. Bagi masyarakat Yahudi, para pendosa harus dikucilkan. Mereka dianggap tidak layak hidup berada di tengah masyarakat, tapi bagi Yesus tidak. Yesus mau bergaul dengan mereka. Yesus mengingatkan anak-anak datang kepadanya. Ketika para murid mencaci maki para orang tua yang membawa anak-anak untuk mohon berkat kepada Yesus, sikap Yesus justru sebaliknya. Ia mengundang anak-anak itu datang mendekati. Bahkan dalam kitab suci dikatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka. Yang perlu kita belajar dari Yesus. Pertama, sebagai murid-murid Tuhan dalam hidup sehari-hari kita hendaknya belajar dari Yesus yang selalu berpihak kepada kaum lemah, miskin. Dalam kisah penyembuhan Bartimeus, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang sikap terhadap sesama yang berbeda status sosialnya. Seorang seperti Bartimeus adalah sesama yang patut dihargai dan diperhatikan. Yesus mau menyembuhkan Bartimeus sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesamanya tanpa memandang perbedaan. Kita sebenarnya dapat belajar dari Yesus bahwa ada banyak Bartimeus lain yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita, yang ada di zaman sekarang. Mereka adalah siapa? Mereka itu adalah kaum lemah, yang sederhana, tersingkir, miskin, dan sebagainya. Dan juga bahkan mereka yang membutuhkan perhatian dan bantuan dari kita. Misalnya, kalau ada teman kita mungkin yang belum memahami, belum mengerti materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, kalau kalian bisa mengetahui dan memahami, kalian bisa mengajari mereka. Ada teman yang sakit, kalian datang mengunjungi mereka. Demikian juga dalam hidup sehari-hari, kita harus mau menerima orang lain apa adanya. Seperti Yesus, ia mau menerima Sakeus apa adanya dan menghargai dia. Sekalipun oleh masyarakat Sakeus dipandang rendah dan berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, namun Yesus tetap memperlakukan Sakeus secara manusiawi. Martabat Sakeus tidak direndahkan tetapi dihargai. Kita dalam kehidupan sehari-hari seharusnya kita juga mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan, entah yang kaya
atau yang miskin kita mau bergaul, entah itu yang cerdas atau yang tidak, kita mau bergaul. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari Sister. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa lagi di proses pembelajaran agama berikutnya. Dah, salam sehat untuk kalian semua.